Bertanya, kenapa Islam cuma 4 istrinya dibatasi, sedangkan Nabi 13? Itu namanya khususan Nabi. Tapi yang kuminta, Yesus mengajarkan Trinitas secara tertulis. Oke, baik. Sekarang aku jawab. Matius 28 ayat 19, Pak Ustadz. Tuhan Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika Yesus berkata atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka orang-orang Eropa menyebutnya Trinity, orang-orang Yunani menyebutnya Trinitas, orang-orang Batak menyebutnya Debatasi Tolusada. Jadi Tritunggal itu sebutan, ya, itu sebutan, Tritunggal itu sebutan terhadap apa yang diucapkan Yesus ketika Yesus berkata, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal itu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada 3 itu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu ajaran dari Tuhan Yesus langsung. Itu tidak bisa kita bantah. Itu bro, kurang jelas apa lagi? Nah, kau juga tadi sudah menjawabnya ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 163 itu, bahwa memang ayat itu turun atas keadaan di dunia, benar kan? Ya sudahlah kalau memang demikian halnya. Makanya dugaanku selama ini benar. Ayat Al-Quran itu turun atas kemauannya Muhammad. Ketika Muhammad mendapati suatu kebuntuan misalkan, soal tawanan perang itu, maka turunlah ayat. Nah, Muhammad jatuh cinta sama menantunya, turun ayat. Muhammad ingin mengawini Aisyah, padahal masih anak-anak, turun ayat. Ya sudah. Ya kalau memang demikian halnya silakan aja Pak Ustadz. Asal ada kemauan Muhammad, turun ayat. Muhammad mau merampasi orang yang berperang, turun ayat. Muhammad ingin memerangi orang-orang Quraisy, turun ayat. Muhammad ingin menjawab Umar tentang sholat di Mekah, turun ayat. Masa ayat dari Tuhan turun atas kemauannya Muhammad? Aku aneh juga kawan-kawan. Kenapa kalian mau mengimani Tuhan yang seperti ini? Asal Muhammad menginginkan sesuatu, turun ayat. Sampai kapan kalian mau mengimani Tuhan yang macam gini? Sementara Tuhan yang benar tidak bisa diatur manusia. Tuhan yang benar tidak akan memberikan hukum yang sesuai dengan hati manusia. Paham ya Pak Ustadz? Ya semoga Pak Ustadz paham lah. Masa Allah menurunkan ayat sesuai dengan kemauan Muhammad? Pak Ustadz tadi mengatakan istri 13. Allah berfirman istri itu harus 4. Rupanya istri Muhammad udah 4. Dia ingin mengawini janda-janda yang lain lagi. Maka harusnya nggak boleh dong, karena di dalam Al-Quran hanya boleh istri 4. Nah turun ayat kecuali Muhammad. Ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus ilahu wahid. Salam alaikum bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, diskusi tadi si anak Batak dengan si Ustadz Yusuf PI. Itu kan Yusuf PI menanyakan tentang di mana Yesus mengajarkan Trinitas atau Tritunggal. Jadi tentang itu jelas ya, data yang disampaikan tadi Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ini adalah perkataan Yesus sendiri ketika mengutus murid-muridnya untuk membaptisi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Jadi itu sudah sangat jelas sekali ya. Lalu teman-teman sekalian, tadi kita melihat ya, bagaimana kemudian anak Batak itu, ya menurut saya ini adalah cara khidmat ya kepada lawan debat. Dan kita lihat raut wajah daripada Ustaz Yusuf itu langsung berubah. Karena si anak Batak mengatakan bahwa setiap apapun perbuatan Nabi Muhammad itu pasti turun ayat, ya kan? Misalnya dia mau berperang, turun ayat itu. Ya lalu kemudian dia mau kawin misalnya, turun ayat gitu. Ya, bahkan kalau kita mau kupas tentang Maria Kitia, teman-teman sekalian, ya itu juga turun ayat kawan-kawan sekalian. Jadi apapun jadi keinginan daripada Nabi Ustadz Yusuf ini, itu pasti Allah turuti, turun ayat gitu. Makanya kan ada salah satu hadis mengatakan bahwa Aisyah mengatakan bahwasanya saya tidak pernah melihat Robmu selain itu cepat mengikuti keinginan gitu, keinginan daripada Muhammad gitu. Kalau Edis TV mengatakan keinginan itu dalam bahasa Arabnya sebenarnya itu merujuk kepada hawa nafsu begitu ya. Nah saya tidak tahu seperti apa teman sekalian, dan memang itulah ya, saudara-saudara kita Muslim itu mereka hanya sibuk untuk mengurusi keimanan kita, mereka hanya jago mempertanyakan iman Kristen, tapi ketika dibalik menanyakan secara kritis tentang iman mereka, itu mereka kepanasan, mereka tidak mau terima hal itu.
ya. Jadi dukung terus teman-teman sekalian, bahkan si anak Batak juga silakan dukung karena itu juga masih dalam penjara ya. Gara-gara ya apologet seperti itu teman-teman sekalian. Makanya saya bilang ya apologet Kristen itu banyak yang bisa Islamologi, tapi kita terbungkam karena undang-undang yang timpang di negara kita ya. Oleh sebab itu kita harus melakukan apologet murni karena kita ada di Indonesia. Tapi yang ada di luar negeri seperti Edis TV, Sofiatul dan lain-lain itu bebas untuk ngomong dalam mengkritisi tentang ayat-ayat kitab suci Al-Quran kawan-kawan sekalian. Baik, jadi itu saja teman-teman sekalian. Silakan bagaimana komentar teman-teman semua, silakan tulis di kolom komentar. Salam.